Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Semua. Makanya Tuhan Yesus bilang, kalau saudara lihat di perikop atasnya, kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Ya, karena di sorga itu ngengat dan karat tidak memakannya, pencuri tidak bisa mencurinya. Supaya kalau hartamu di sorga banyak, hatimu juga ada di sorga. Artinya apa? Jangan pelit kalau dalam hal menabur. Jangan uang itu kita genggam. Yesus berkata di ayat 24, saudara. Matius 6 ayat 24. Baca bersama Matius 6 ayat 24, saudara. 1, 2, 3. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Yesus mensejajarkan dirinya Allah itu dengan uang. Satu-satunya yang disejajarkan di Alkitab antara Allah itu dengan uang. Gak ada yang lain. Berarti betapa berbahayanya uang itu. Kalau orang di dunia ini tidak cari Tuhan, tidak menomorsatukan Tuhan, maka sudah pasti dia akan menomorsatukan apa? Uang. Karena cuma ini yang bersaing di dunia. Allah dan Mamon. Kita nggak bisa mengabdi pada dua tuan, pada Allah dan juga pada Mamon. Karena kenapa? Kau pasti membenci salah satunya. Kalau kita sudah mengasihi uang, maka kita akan mengabaikan Tuhan. Makanya banyak orang nggak bisa kembalikan persepuluhan. Makanya banyak orang nggak bisa memberi dengan sukacita. Karena hatimu melekat kepada uang. Ya, enggak gampang saudara. Bagaimana cara kepandang kita terhadap uang? Itu akan menentukan Tuhan percaya sama kita atau tidak saudara. Jadilah orang yang berani. Berani mempertaruhkan benar-benar imanmu kepada Tuhan. Karena kau tidak bisa mengabdi pada dua tuan, pada Allah dan pada Mamon. Tidak bisa. Pasti engkau akan mencintai yang satu dan akan membenci yang satu. Kalau kau cinta uang, kau enggak akan taat sama Tuhan. Dan itu akan menjadi sulit untuk Tuhan memberkati hidup keuanganmu. Padahal ini kuncinya. Kita lihat saudara di dalam Lukas 6 ayat 38. Ya, Lukas 6 ayat 38 firman Tuhan berkata di sana apa? 1, 2, 3. Berilah maka dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan, amin saudara. Takaran yang kau pakai untuk memberkati orang, takaran yang kau pakai untuk menabur, itu yang dipakaikan Tuhan untuk memberkatimu. Ya, nggak ada teori yang lain. Maunya berkat besar, tapi naburnya sedikit. Ya, orang nggak mungkin bisa menabur dengan sukacita kalau pandanganmu terhadap uang itu salah. Ya, dan Alkitab bilang yang akan masuk neraka bukan cuma pesinah, bukan cuma homo, bukan cuma orang yang kepahitan. Alkitab bilang orang kikir tidak masuk surga. Bilang kanan kirimu, bertobat jangan pelit. Ya, enggak apa-apa bilang aja, kalau enggak pelit ya puji Tuhan, kalau ya pelit ya beneran, tobat. Tobat, ubah cara pandangmu terhadap uang. Karena takaran yang kau pakai untuk mengukur, itu akan diukurkan kepadamu juga. Sekali lagi, saya bukan pendeta yang berteori saudara. Saya sudah mengalaminya. Makanya saya bisa khotbah. Karena saya mempraktekkan firman ini. Dari kecil diuji 50.000 berani. Naik 50 juta berani, naik 100 juta berani, naik 200 juta berani, naik 400 juta berani. Karena saya menyadari uang itu milik Tuhan. Kalau Tuhan mau datangkan uang buat kita, nggak ada apa-apanya. Kecil, Tuhan tuh cuma suruh. Orang yang gampang-gampang kena tipu itu pasti orang-orang yang jarang menabur. Makanya gampang kena tipu, karena di otaknya itu cuma pengen cepat kaya.
Padahal Alkitab bilang orang yang ingin cepat kaya pasti jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Khotbah siang ini agak pedes, tapi tolong mukanya gak usah masam sama saya. Jadi kalau tersinggung, puji Tuhan. Supaya agar hidup kita diberkati. Kalau gak bertobat gak diberkati. Ya ayo kita mulai belajar. Terima uang Tuhan, aku tahu uang ini bukan punya aku semua. Ada roti, ada benih. Yang benih biar aku tabur Tuhan. Bahkan kalau lebih dari itu ada orang yang membutuhkan, aku mau dengan sukacita menabur. Karena aku percaya takaran yang aku pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadaku.